Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayualia Putri Dewi dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membahas mengenai konsep relativitas. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu teori relativitas. Teori relativitas adalah teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang berbeda melalui kerangka acuan. Konsep dasar dari relativitas ini disusun oleh Albert Einstein. Ada dua jenis, yang pertama teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Yang pertama, teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus membahas mengenai dilatasi waktu. Dilatasi waktu adalah peristiwa di mana terjadi perbedaan kecepatan waktu yang ada pada suatu kejadian yang dialami oleh dua pengamat yang memiliki medan gravitasi yang berbeda. Teori relativitas khusus ini memiliki dua konsep atau prinsip. Yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada suatu kerangka acuan inersia. Yang kedua, kelajuan cahaya dalam ruangan hampa adalah konstan untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak sumber cahaya pengamat. Dari prinsip atau konsep yang pertama, didasarkan pada tidak adanya kerangka acuan umum yang dia mutlak, sehingga tidak dapat ditentukan mana benda yang diam dan mana benda yang bergerak. Contoh, ada orang yang berinisial A dan orang berinisial B. Orang yang berinisial A berada di dalam pesawat, dan inisial B berada di permukaan bumi. Orang yang berinisial A, dari sudut pandangnya, dia diam dan pesawat berada di suatu tempat, dan bumilah yang bergerak, atau permukaan bumi yang bergerak. Sedangkan dari sudut pandang B, dia diam dan pesawatlah yang bergerak. Nah, dari prinsip yang kedua, segala pengukuran harus dibandingkan dengan kecepatan cahaya, dan tidak ada kecepatan yang lebih besar dari kecepatan cahaya. Adapun rumus-rumus dari teori relativitas khusus ini, akan saya berikan gambaran yang sudah saya tulis rumus-rumusnya. Yang pertama, rumus relativitas kecepatan. Kedua, rumus relativitas panjang. Selanjutnya, rumus relativitas waktu. Yang keempat, rumus relativitas massa. 5. Rumus relativitas momentum. Dan terakhir, rumus energi relativitas. Yang kedua ada teori relativitas umum. Teori relativitas umum ini adalah teori yang membahas tentang gravitasi. Dari pernyataan Newton, gravitasi merupakan gaya yang tidak tampak menarik objek satu sama lain. Namun, di teori relativitas umum, gravitasi merupakan kelengkungan ruang-waktu yang diakibatkan oleh massa suatu benda. Semakin berat suatu benda, semakin besar lengkungan ruang-waktu yang ditimbulkan. Kelengkungan ini berefek pada waktu. Semakin besar gravitasi, maka waktu akan semakin lambat di lengkungan ruang waktu tersebut. Baik, sekian penjelasan saya mengenai konsep relativitas. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Santi Santi.